Sultan Adam Al-Watsiq bin Sultan Sulaiman Saidullah II adalah Sultan Banjar yang memerintah antara tahun 3 Juni 1825 sampai 1 November 1857. Al-Watsiq Billah merupakan gelar yang digunakan para khalifah dinasti Abbasiyah. Sultan Adam dilahirkan di desa Karanganyar, Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sultan Adam memiliki saudara kandung sebanyak 5 orang dan saudara seayah 17 orang. Pada masa Sultan Adam, pusat pemerintahan berada di Keraton, Sasaran, dan Pasayangan Jalan, Demang Lehman, Martapura, Ia mendapat gelar Sultan Muda sejak tahun 1782. Pada waktu Sultan Adam Al-Watsiq Billah menjadi sultan, dia memerintah dan didampingi oleh Sultan Muda Abdurrahman, yaitu putra mahkota calon pengganti sultan kalau sultan mangkat. Untuk merukunkan keluarga di antara keturunan Tamjidillah dengan keturunan Sultan Kuning, maka Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah sewaktu sultan ini masih hidup mengawinkan cucunya Sultan Muda Abdurrahman dengan Ratu Antasari, adik dari Pangeran Antasari. Sayangnya, istrinya ini meninggal sebelum melahirkan seorang putra. Salam jiwa suci. Kita sahabat Ciga, kita sedang berada di makam Sultan Adam di daerah Martapura, makam para gusti-gusti di daerah sini. Kita akan meliput makam ini dalam acara liputan makam. Kita melihat makam Sultan Adam lebih jelasnya di sini. Terima kasih. Di tahun 1817 lahirlah seorang putra Sultan Muda Abdurrahman dari seorang selir keturunan Cina Pacinan, Nyai Besar Aminah, yang diberi nama Pangeran Tamjidillah. Sultan Muda Abdurrahman menghendaki agar Pangeran Tamjidillah diterima sebagai raja penerus keturunan kerajaan. Sultan Sulaiman dan Sultan Adam menolak usul ini sebab bertentangan dengan tradisi yang berlaku di dalam kerajaan. Untuk mencari keturunan yang sah, Sultan Muda Abdurrahman dikawinkan lagi dengan seorang bangsawan Ratu Siti, putri Pangeran Mangkubuminata. Tahun 1822 lahirlah putra yang dinanti-nantikan, diberi nama Pangeran Hidayatullah, 5 tahun lebih muda dari Pangeran Tamjidillah. Selain Sultan Muda Abdurrahman yang meninggal tahun 1852, Pangeran Mangkubuminata meninggal lebih dahulu. Kehilangan kedua pejabat teras kerajaan ini merumitkan urusan politik kerajaan. Di samping itu ada 3 kelompok yang bersaing memperebutkan kedudukan sebagai Sultan Muda dan Mangkubumi. Usaha ini juga dijalankan untuk menghadapi bahaya dari pihak luar, khususnya Belanda yang senantiasa mendesak kekuasaan dan mempersempit ruang gerak Sultan. Belanda berusaha untuk selalu menghidupkan pertentangan keluarga sesuai dengan politik dan strategi penjajah divide et impera, pecah belah dan kuasai. Dari pertentangan dan perebutan kekuasaan ini, Belanda akan memperoleh keuntungan. Pihak Belanda telah memperhitungkan bahwa dari ketiga kelompok yang bersaing ini, hanya dari Pangeran Tamjidillah lah yang dapat diharapkan keuntungan itu, dan dari dialah diharapkan akan memperoleh konsesi tambang batu bara Oranje Nassau.
Oleh karena itu, Residen Van Hengst di Banjarmasin, residen Belanda yang berkedudukan di Banjarmasin, mengusulkan pada pemerintah Belanda di Batavia agar Pangeran Tamjidillah diangkat sebagai Sultan Muda. Dalam bulan April 1853, Sultan Adam telah mengirim utusan ke Batavia untuk minta diberikan keadilan terhadap permintaannya menjadikan Pangeran Hidayat sebagai Sultan Muda dan Pangeran Prabu Anom sebagai Mangkubumi dan menolak pengangkatan Pangeran Tamjidillah. Permintaan ini ditolak oleh Belanda, bahkan utusannya pun tidak diterima secara resmi. Yang dilakukan Belanda hanya mengganti Residen Van Hengst dengan Residen A. van der Ven. Willem Adriaan Ries dalam De Banjarmasinse Krieg melukiskan sebagai berikut. Menurut adat, yakni menurut norma-norma hukum yang umum, di mana-mana pengganti raja berdasarkan garis keturunan yang lurus, tidak ada orang lain yang berhak dapat menjadi pengganti raja selain Hidayat. Tamjidillah, walaupun anak yang lebih tua dari Hidayat, tetapi ia adalah darah campuran, tidak tutus, yang tidak akan mungkin memangku sebagai sultan selama masih ada turunan yang berhak menurut undang-undang. Selain dari hak turun-temurun yang tidak dapat diganggu-gugat, tampaknya Hidayat mendapat anugerah untuk menduduki kedudukan yang paling tinggi, itu dari sifatnya yang wajar. Sejalan dengan kesetiaan taat bertakwa menjalankan ibadah agama, Hidayat adalah pencinta tanah air yang bernyala-nyala, suka memberikan pertolongan dan seorang budiman, sehingga dihormati oleh tiap-tiap orang, juga oleh Sultan Adam. Situasi makin bertambah buruk sehingga menyulitkan pemerintah Belanda sendiri. Akhirnya Belanda mengubah sikapnya dengan mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi pada 9 Oktober 1856. Dalam surat pengangkatannya tertulis sebagai berikut. Hajrat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1273 pada ke-9 hari bulan Safar kepada hari Kamis jam pukul 10 pagi. Menjadi Hajrat Al-Masih ke-9 hari bulan Oktober tahun 1856. Maka dewasa itulah sahaja Pangeran Hidayatullah yang dengan permintaan Sri Paduka Tuan Sultan Adam Al-Wasik Billah yang mempunyai tahta kerajaan Banjarmasin beserta mufakatan dengan Sri Paduka Tuan Van de Graaf Residen Banjarmasin yang memegang kuasa atas tanah sebelah selatan dan timur Pulau Borneo sudah terima oleh Sri Paduka yang di-Pertuan Besar Gurnador Jenderal dari tanah Hindia Nederland yang bersemayang di Betawi. Menjadi Mangkubumi di Kerajaan Banjarmasin bepersembahan surat persumpahan ini di hadirat Gubernur Hindia Nederland pada menyatakan Hamim Allah wa Rasul. Surat pengangkatan itu dilanjutkan dengan sumpah kesetiaan kepada Sultan, Sri Paduka Tuan Sultan Banjarmasin, dan kesetiaan kepada Gubernur Hindia Nederland. Pengangkatan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi dilakukan oleh Belanda setelah sebelumnya Belanda dengan licin menekan Sultan menandatangani persetujuan pemberian konsesi tambang batu bara kepada Belanda 30 April 1856. Pangeran Hidayat menyadari bahaya pemberian konsesi tambang batu bara ini, tetapi dia tak berdaya menghadapinya apalagi setelah Belanda menempatkan serdadunya di pusat-pusat tambang batu bara mereka. Selain menetapkan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Muda, pengangkatan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi, Belanda juga menahan Pangeran Prabu Anom di Banjarmasin bertempat tinggal di rumah menantunya, Pangeran Syarif Hussein. Daerah itu sekarang menjadi kampung Melayu. Oleh karena tindakan Belanda ini, Sultan Adam yang sudah tua dan hampir putus asa oleh hal-hal tersebut, di atas telah membuat testamen yang diberikan kepada Mangkubumi Pangeran Hidayat, Kadi di Martapura, dan Kadi di Amuntai. Situasi ini menyebabkan dia sakit. Sebelum dia meninggal, dia minta dibawa kembali ke Martapura dan minta dikuburkan di sana, dan meninggal tanggal 1 November 1857.